Di tahun 2021 ini hampir seluruh dunia itu punya tema yang sama, yaitu recovery ekonomi. Pertumbuhan PDB dunia yang negatif di 2020 diharapkan berbalik cepat di 2021. Besarnya pertumbuhan itu tercermin dari ekspektasi EPS atau laba bersih per saham yang diperkirakan bisa mencapai angka kisaran 27-30% di tahun ini untuk rata-rata seluruh dunia. Hal ini terutama disokong oleh berhasilnya vaksinasi yang akan menjadi dasar utama perbaikan ekonomi ke depan. Kemudian stimulus besar-besaran yang dikeluarkan tahun 2020 lalu juga menjadi peluru atau amunisi pergerakan ekonomi. Tahun lalu, China, Hong Kong, Taiwan menjadi tempat investasi investor asing dan diharapkan destinasi investasi itu akan bergeser ke kawasan Asia lain seperti Indonesia, Singapura, Filipina, dan berbagai negara Asia yang terdampak pandemi cukup hebat, namun punya ekspektasi recovery yang tinggi di tahun 2021. Untuk domestik sendiri, untuk outlook 2021, untuk Indonesia tidak berbeda dengan negara lain. Saya lihat keberpihakan pemerintah untuk segera menanggulangi pandemi ini tercermin dengan masih besarnya defisit anggaran yang mencapai 5,7% tahun ini. Perlu dicatat juga pada tahun 2020 lalu, pemerintah juga berhasil mengeluarkan Omnibus Law yang diharapkan bisa menarik masuknya FDI dan mempermudah investor berbisnis di Indonesia. Tahun 2021 ini kita akan lihat apakah implementasi undang-undang tersebut bisa efektif dan efisien. Nah, kemudian beberapa indikator makroekonomi di tahun 2021 ini kita harapkan juga cukup stabil. Beberapa yang sudah kita prediksikan atau kita perkirakan di akhir tahun lalu, antara lain GDP kita perkirakan di tahun ini bisa ada di kisaran 4-5%. Kemudian rupiah kita perkirakan di range 13.700 hingga 14.000. Ada lagi inflasi, kita perkirakan masih di level yang cukup rendah, 1,75 sampai 2,5. Terutama memang karena kita lihat demand masih sangat weak. Kemudian EPS growth, kita perkirakan sama dengan average pertumbuhan dunia, yaitu 27 sampai 30%. Kemudian 10-year government bond yield tahun 2021 ini kita perkirakan di kisaran 5,75 sampai 6,25. Itu adalah beberapa indikator makro. Satu lagi yang ketinggalan, yaitu kita masih memperkirakan adanya pemotongan suku bunga 25 sampai 50 bips tahun ini karena kita tahu real yield kita masih cukup, masih salah satu yang terbaik di dunia. Jadi masih ada room untuk cut lagi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya atau poin berikutnya adalah tentang catalyst. Apa sih yang menjadi catalyst pasar modal tahun ini? Kita identifikasi ada beberapa catalyst. Yang pertama tentang suksesnya vaksinasi yang bisa kita lihat nanti mulai di bulan Januari 2021 ini hingga 1 atau 2 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, katalis positifnya yaitu implementasi Omnibus Law yang secara real kita harapkan bisa membawa FDI masuk ke Indonesia. Salah satunya dari sovereign wealth fund yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, tentunya kita berharap kembalinya inflow dari investor asing ke pasar modal Indonesia, di mana 3 sampai 4 tahun berturut-turut kita mengalami negative outflow. Kemudian poin berikutnya adalah resiko. Apa sih resiko yang bisa kita hadapi tahun ini? Beberapa yang kita identify adalah satu, yaitu pandemi yang berkelanjutan dan vaksin rollout yang lambat. Itu menjadi resiko yang cukup tinggi juga. Kemudian kedua, recovery ekonomi yang tidak sesuai ekspektasi. Ketiga, yaitu perang dagang AS-Cina yang berkelanjutan. Walaupun pemerintah di Amerika Serikat sudah ganti presiden, tapi kita perkirakan Joe Biden tidak akan serta-merta mengembalikan kondisi AS-Cina seperti sebelum ada perang dagang. Kemudian yang keempat yaitu resiko credit crunch dan tapering yang lebih cepat. Ini mungkin kita akan lihat di ujung-ujung tahun 2021. Berdasarkan itu apa sih sektor yang kita suka? Jadi kalau untuk recovery story, kita suka sektor infrastructure, kita juga suka properti terutama industrial, kemudian kita juga suka komoditi. Nah, untuk proxy foreign inflow kita prefer sektor perbankan. Kemudian poin berikutnya yaitu tentang pilihan aset kelas. Untuk 2021 kita prefer equity over fixed income karena menawarkan imbal hasil yang lebih baik.
Walaupun di obligasi masih tersedia juga room untuk peningkatan imbal hasil, mengingat real yield kita yang tadi saya sebutkan masih salah satu yang paling bagus di seluruh dunia. Dan untuk penutup yaitu pilihan produknya. Untuk equity kita ada active manage fund total return equity yang tahun lalu tumbuh inline dengan indeks. Kita juga untuk di syariah space ada IEGS, Indo Equity Growth Syariah. Kemudian untuk memanfaatkan momen tahunnya BUMN tahun ini, kita punya Balance Strategic Plus yang khusus investasi di BUMN dan Astra Group. Kemudian untuk fixed income, kita punya Total Return Bond Fund yang memberikan dividen secara berkala. Nah, untuk rekan-rekan yang tidak pengen ribet, nggak mau ribet, kita bisa juga tawarkan reksadana yang dikelola pasif seperti reksadana IDX30 kita. Jadi itu ulasan singkat untuk bekal investasi 2021. Selamat berinvestasi. Terima kasih.